Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya mulai materinya untuk hari ini, saya pengen memberitahu teman-teman bahwa untuk hari ini kita diskusinya seperti kemarin dulu ya di WA. Jadi nanti silakan bisa pakai voice note. Terus untuk karena di laptop saya masih lemot sekali, jadi kita pakai WA dulu. Dan untuk hari ini kita melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang surat bisnis. Kali ini yang pertama yang kita pelajari adalah surat pesanan atau order. Kalau teman-teman dengar surat pesanan, saya yakin semuanya sudah familiar, semuanya sudah langsung tahu apa itu maksudnya tanpa harus saya jelaskan definisinya. Yang jelas biasanya pasti calon pembeli menggunakan surat ini untuk memesan sesuatu ya. Entah dia tadi menerima surat penawaran sebelumnya atau langsung tertarik, bisa pakai surat pesanan ini. Dan ini posisinya lebih kuat ya daripada surat-surat sebelumnya, terutama surat penawaran. Ini posisinya yang kuat sekali karena dia sudah ada menunjukkan keinginan untuk membeli atau memulai transaksi dengan penjualnya. Dan surat kedua yang akan kita pelajari juga, ini ada surat penerimaan pesanan. Jadi ini adalah surat balasan dari penjual tentang surat pesanan tadi. Oke, nanti untuk jelasnya kita masuk materinya ya. Oke, yang pertama ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat pesanan. Ada apa aja sih? Ada, bisa dibaca sendiri ya. Ada nama, jenis, tipe, kemudian jumlahnya, barang yang dipesan, bayaran, cara pengiriman, waktunya, terus harganya. Kalau misalnya si pembeli ini tadi, calon pembelinya tuh sudah tahu ya, udah pernah dikasih price list, sudah pernah tahu daftar harganya, boleh tuh di surat pesanannya misalnya pesan 10 komputer merek Samsung gitu, ada ya komputer Samsung ya, misalnya komputer Samsung harganya 10 juta, berarti kalau beli 10 100 juta, itu boleh sekalian dikalkulasi kalau memang ada, karena itu malah memudahkan untuk perinciannya. Paling enggak kalau ada perubahan harga atau harganya masih disesuaikan lagi sama penjualnya, pasti nanti lebih mudah dan paling tidak lebih detail, sehingga pasti kemungkinan untuk salah kirim pesanan itu lebih kecil. Dan kemudian potongan harga apabila ada dicantumkan, sekalian potongan harga apabila sebelumnya sudah tahu ya kalau ada potongan. Oke. Nah, teman-teman, ini sebelum kita ke contoh suratnya ya, coba saya lihat dulu. Iya, berarti nanti langsung contoh suratnya. Ini kenapa sih ada surat penerimaan pesanan? Ini dia sebenarnya untuk intinya dia memberitahu bisa nggak sih pesanan ini diproses. Nah, kenapa bisa dan kenapa tidak bisa? Inilah pertimbangannya. Pertimbangan untuk penerimaan dan penolakan pesanan itu tadi. Kalau penerimaan, kenapa sih suatu pesanan itu bisa diterima sama penjual? Ini ada beberapa alasannya teman-teman. Yang pertama nih, ada pesanannya tidak bermasalah. Terus ya misalnya ready, udah pasti bisa nih, oke. Terus yakin bisa mengusahakan barang yang tidak tersedia. Jadi misalnya belum ready stock, tapi dia bisa mengusahakan mengambil dari gudang dia yang lain di pulau lain, tapi sudah jelas pasti bisa nih. Nah, itu juga boleh diterima pesanannya. Terus kemudian dipastikan proses pesanannya juga tepat waktu. Jadi otomatis kalau sekiranya nanti misalnya masih harus PO dan sebagainya, tapi ada molornya, itu kita bisa nolak. Karena kan juga menjaga menjaga kredibilitas kita sendiri ya, supaya konsumen tidak kecewa. Jadi kalau bisa dipastikan tepat waktu, berarti kita bisa mempertimbangkan untuk menerima pesanan tersebut. Dan selanjutnya ada identitas pemesan yang jelas dan bisa dikonfirmasi. Ini yang paling penting. Jangan sampai ada akun-akun bodong ya yang pesan ke kalian sehingga ternyata dia tidak jelas identitasnya siapa, tidak jelas alamatnya, atau kelihatan palsu nih, atau kelihatan dia mau tipu-tipu. Itu juga bisa jadi pertimbangan untuk diterima atau ditolak. Dan ini adalah beberapa pertimbangannya untuk yang penerimaan. Mungkin kalau teman-teman punya saran lainnya apa aja yang di luar beberapa poin ini, silakan nanti disampaikan ya. Oke, selanjutnya adalah pertimbangan untuk menolak. Sebenarnya ini tinggal kebalikannya yang tadi aja sih. Oke, yang pertama adalah barang tidak tersedia.
itu pasti ya. Barang tidak tersedia berarti kita bisa menolak pesanan, kecuali kalau bisa menyediakan barangnya lagi ya. Tapi kalau tidak bisa, misalnya barang tidak bisa diusahakan nih, ya berarti harus ditolak. Gak peduli kita, aduh ini customer kepercayaan nih, gini-gini, kita harus mengusahakan. Nah kalau misalnya sudah tidak mungkin untuk diusahakan supaya tidak menimbulkan kekecewaan yang lebih besar lagi di sisi customer, kita lebih baik menolak saja. Terus kemudian ada pemesan bermasalah. Misalnya nih ada riwayat dia dulu pernah tidak bayar kredit atau pernah nunggak cicilan dan sebagainya, boleh loh kita tolak ya. Dan yang selanjutnya adalah tidak sepakat dalam penyerahan barang, yaitu bukan bawang ya pemirsa ya. Itu adalah penyerahan barang dan cara pembayaran. Jadi kalau misalnya yang si siapa ya, Sonia, dia pengen pakai JNE, tapi pihak penjual yang diwakili oleh siapa nih, misalnya si Adi, dia mintanya JNT, terus mereka nggak cocok, akhirnya juga boleh loh ditolak pesanannya. Atau misalnya si yang satunya si Iqbal, dia pengen pakai rekening aja, dikirimnya uangnya pakai rekening, tapi misalnya si siapa ya, si Amalia, dia mintanya mau bawa uang tunai 1 miliar gitu, tunai gitu misalnya. Itu juga kalau nggak cocok kesepakatannya, juga boleh pesanannya ditolak, karena itu semua sebenarnya haknya dari penjual ya teman-teman. Oke, ini ya, ini adalah contohnya. Kita langsung lihat ya contohnya. Contoh suratnya yang pertama adalah surat pesanan tanpa kalkulasi harga. Jadi kalau teman-teman lihat, silakan nanti entah caranya gimana ya, diperbesar atau nanti bisa lihat di slide yang sudah saya kirim aja ya. Di sini suratnya isinya, kami sangat tertarik dengan penawaran saudara. Ini berarti sudah ada surat penawaran ya sebelumnya. Dan kemudian ini kami bermaksud memesan barang-barang sebagai berikut. Dia mencantumkan jumlah dan barang yang ingin dibeli, tapi dia nggak pakai harga. Seperti itu. Nanti silahkan dibaca lagi sampai bawah. Di sini dia juga mencantumkan keinginannya untuk pembayarannya DP 50%, sisanya sampai barang mereka terima, seperti itu. Dan pembayarannya lewat BNI. Itu nanti bisa dibaca detailnya ya sendiri. Nah, kalau yang satunya itu adalah surat pesanan dengan kalkulasi harga. Jadi dia ada kalkulasi harganya. Untuk suratnya bisa teman-teman baca sendiri. Saya ingin menggarisbawahi yang detailnya ini ya. Dia di sini lengkap. Dia sudah memberikan keterangan, misalnya pesan buku sekretaris sebagai manajer seri 1 sebanyak 100 buah. Satu bukunya 10.000, berarti dia 1 juta misalnya, seperti itu. Dan dia memberikan sampai total, dan ini ada diskon 10%-nya pun dia ditulis di situ ya, karena mungkin sudah tahu, punya kesepakatan di awal di surat sebelumnya, atau mungkin sebelumnya sudah ada surat perjanjian jual beli antara kedua perusahaan, seperti itu. Boleh diskonnya langsung dicantumkan. Jadi nanti pihaknya penjual enaknya bisa langsung proses, atau misalnya masih ada perubahan dari pihak penjual, paling tidak mereka lebih tahu, sudah jelas, oh ini belinya buku sekretaris yang harganya 10 ribuan, dan kalau totalnya sekitar segini, gak jauh-jauh dari 4 juta sekian. Dan dia untuk pembayarannya 40% via Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan dilunasi setelah bukunya diterima. Untuk detail suratnya mulai dari kepala surat sampai hormat kami, itu silakan dibaca sendiri. Jadi silakan di-post dulu atau dilihat di e-book atau dilihat di PPT yang sudah pernah saya kirim ya. Oke. Dan ini adalah contoh dari balasan pesanan. Surat yang ini adalah surat yang membalas, intinya dia menerima pesanan. Jadi ini adalah surat yang menerima pesanannya. Ini adalah pemilik toko sumber ilmu. Ini balasan untuk yang tadi beli buku ya. Ini untuk balasan dari surat yang tadi ada kalkulasi harga, terus dia beli buku sekretaris tadi. Di sini ada, kami beritahukan Bapak bahwa surat pesanan sekian mengenai buku pelajaran telah kami terima dan kami ucapkan terima kasih.
Semua bukunya ready stock. Semua bukunya ready stock dan sudah kami kirimkan melalui perusahaan ekspedisi DHL. Nah, dia juga memberikan ini yang nggak kalah penting ya, dia juga memberikan perkiraan ya bahwa bukunya akan diterima pada tanggal 16 April 2007. Kenapa saya bilang penting? Karena kalau sudah ada perkiraan tanggal dia bukunya datang atau barang pesanannya itu datang, maka pihaknya pembeli itu bisa siap-siap untuk mempersiapkan uang sisanya kalau misalnya itu tadi masih ada uang muka, atau untuk mempersiapkan apa yang gudang mereka dan sebagainya. Itu juga gak kalah penting ya untuk perkiraan tanggal. Jadi isi dari surat balasan pesanan ini selain menunjukkan bahwa dia menerima atau menolak pesanan, dia juga bisa mencantumkan detail-detail yang lainnya seperti seperti kapan sampai barangnya, dan kemudian sudah dikirimkan juga pakai ekspedisi apa, misalnya seperti itu. Dan untuk surat selanjutnya, ini adalah contoh surat penolakan pesanan. Kalau kita lihat sebentar ya, ini tadi pembelian Danar Hadi Batik. Berarti ini membalas surat yang pesanan yang pertama yang tanpa kalkulasi harga, yang beli 20 gulung benang bahan warna merah dan sebagainya. Nah, ini ternyata dia ini ya teman-teman ditolak. Dengan sangat menyesal kami tidak bisa mengabulkan pesanan ibu dikarenakan dolar Amerika sangat tinggi sehingga kami tidak memproduksi barang-barang yang ibu pesan dikarenakan bahan bakunya 80% impor. Tapi apakah selesai di situ aja teman-teman? Sepertinya enggak ya, karena di bawahnya di paragraf selanjutnya dia menjelaskan bahwa kami menyarankan agar ibu bisa membeli barang-barang alternatif yang mutu dan bentuknya tidak kalah dengan barang yang ibu pesan, dan brosur barang tersebut kami lampirkan bersama surat ini. Ingat ya, karena kita nggak cuma belajar tentang suratnya aja biar dapat banyak, kita belajar tentang bisnisnya juga. Jadi kalau sudah penolakan pesanan karena nggak ada, tapi selama ini kita nggak ada masalah dengan perusahaannya, silakan kirim alternatif lain yang bisa kita berikan sehingga mereka tetap bisa oke lah, barang yang kemarin nggak ada tapi kita masih bisa menggunakan barang yang lain dengan mutu yang hampir sama dan juga harga yang hampir sama. Jadi kita bisa ngasih alternatif biar transaksi itu tetap tercipta dan akhirnya kita kembali lagi ya, kita dapat untung ya, UUD, ujung-ujungnya duit. Oke. Ini dua surat ini silakan dibaca dulu, di-pause dulu boleh. Dibaca dengan teliti, setelah itu baru kita lanjut ke surat selanjutnya. Oke, saya anggap kalian sudah baca ya. Sekarang kita menuju surat konfirmasi pesanan. Sorry, ini ada salah ketik lagi ini pesanan, mohon maaf, ngetik sendiri ya. Oke, apa sih fungsinya mengkonfirmasi pesanan? Ya, surat ini fungsinya adalah untuk mengonfirmasi pesanan. Bener sih. Kenapa kok harus seperti itu? Ini seperti yang pertanyaannya pertemuan kemarin ya, Johan atau siapa saya lupa. Gimana kalau ternyata pesanannya cuma lewat telepon atau lewat media lain atau sekedar ngomong? Itu bisa ya, tapi biar ada hitam di atas putih, kita bisa mengonfirmasi apa aja pesanan yang sudah diucapkan lewat telepon itu menjadi media tulis dengan memberikan surat konfirmasi pesanan ini. Dan ini karena kalau surat konfirmasi pesanan ini asumsinya si pembeli itu tidak membuat surat pesanan kan, jadi cuma kita sebagai penjual yang memberikan konfirmasi pesanan. Jadi formnya adalah rangkap dua, yang asli diminta sama penjual dan yang copy diberikan kepada pemesan atau pembeli. Dan ini sebagai alat bukti dasar hukum yang sama dengan surat pesanan, jadi sudah kuat ya posisinya. Biar teman-teman gak membayangkan seperti apa, langsung aja lah ini seperti ini. Oke, ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dulu ya ternyata ya. Ada nama barang yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, harga barangnya, cara penyerahan, cara pembayaran, dan syarat jual beli lainnya yang perlu dipertegas. Nih, ada ya? Sebentar. Oke, ternyata belum saya masukkan sini teman-teman, tapi mungkin teman-teman bisa baca ya di ebook masing-masing. Ini ada contohnya adalah surat konfirmasi pesanan, saya bacakan aja ya. Jadi dia intinya
pembelinya pesen tapi nggak pakai surat. Jadi dia membuatkan intinya konfirmasi pesanannya tadi seperti ini. Dengan hormat, terima kasih atas pesanan Bapak tertanggal 4 Mei 2007 mengenai pesanan 3 mobil Toyota. Mobil-mobil yang Bapak pesan adalah bla bla bla. Pembayaran yang Bapak inginkan adalah dengan cash on delivery dan cara penyerahan barang yang Bapak kehendaki adalah dengan franko pembeli. Franko pembeli itu apa? Silakan lihat-lihat bukunya lagi ya. Kemudian setelah surat konfirmasi pesanan ini, Bapak tanda tangani, mohon lembar aslinya dikirimkan kembali kepada kami, dan atas pesanan Bapak kami ucapkan terima kasih. Dan di situ nanti ada 2 tanda tangan. Pertama adalah tanda tangan pihaknya penjual, tanda tangan yang kedua adalah disetujui oleh pemesan, siapapun yang menerima itu tadi. Jadi kosongan nanti ditandatangani dan plus nama ya. Seperti itu untuk surat konfirmasi pesanan. Silahkan dilihat lagi contohnya atau nanti akan saya foto aja ya. Nah, ini surat kita yang pelajari terakhir adalah surat pengiriman barang. Di surat pengiriman barang di sini juga kalau di ebook banyak sekali istilah-istilah dalam bisnis yang bisa teman-teman baca sendiri. Cuman kalau dari definisi dan contohnya, ini suratnya yang paling mudah. Ini ya, pengiriman pesanan selain menerangkan pengiriman barang juga sebagai pengantar untuk dokumen yang dikirim. Jadi bentuknya seperti formulir yang dibawa oleh babang-babang kurir ya biasanya. Cuma sekarang kan jarang ya kita seperti itu ya dapatnya, pasti cuma di foto atau biasanya langsung dikasihkan barang terus mereka pulang. Oke, dan ini juga terdiri dari 2 rangkap dan tanda tangan penerima. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Boleh dibaca sendiri-sendiri teman-teman. Kita langsung aja ke contohnya. Nah, ini dia ya contohnya. Di situ ada harap terima barang-barang berikut ini. Jadi surat ini biasanya dibawa oleh yang mengirim barang atau kurirnya. Di sini ada rinciannya, ada nomor 1 ada kertas HVS, spesifikasinya bola dunia 80 gram, jumlahnya 12 rim, keterangannya ukuran kuarto dan sebagainya. Ada 5 barang ya di sini. Di sini ada tanda tangan dari pihak marketing manager si penjual, dan dari sini ada penerima. Cuman kalau ini surat pengiriman barangnya tetap ya yang bikin adalah pihaknya penjual, bukan yang pihaknya pihak ketiga atau pihaknya ekspedisi. Jadi ini pihaknya penjual. Nanti pasti ada surat seperti ini kalau kita belinya barang-barang yang banyak. Oke, dari sini silakan di-post dulu untuk suratnya. Nanti setelah itu ada apa? Task or no task. Kalian pengen ada tugas apa enggak? Kita diskusikan aja di WA ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita move ke WA dulu, dan kalau ada pertanyaan silakan gak usah sungkan di grup WA aja biar semuanya tahu. Oke, terima kasih, kita move dulu ya.